Salam jumpa sahabat lintas Family TV dimanapun Anda berada. Tak henti-henti Live TV akan hadir dan memberikan informasi serta mengulas info-info menarik di dalam negara Republik Indonesia. Dan kali ini Live TV akan melakukan traveling kunjungan ke beberapa daerah di ibu kota Jakarta yang memiliki ciri khas sendiri dalam menampilkan sajian-sajian makanan maupun pakaian dan beberapa jualan lainnya yang tentu akan memikat sahabat-sahabat lintas Family TV yang akan melakukan kunjungan ke ibu kota Jakarta. Dan kali ini Lintas Family TV akan menyajikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Dan semoga penyajian ini dapat memberikan informasi menarik sekaligus menghibur sahabat Lintas Family TV. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini atau tontonan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen Lintas Family TV biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info menarik teruntuk sahabat Lintas Family TV. Dan kali ini kami akan menelusuri pusat ibu kota Jakarta, tepat di Jalan Gajah Mada, dan kita akan melihat beberapa pedagang yang sedang menjual berbagai kuliner. Salah satu ciri khas kuliner yang ada di sini adalah para pedagang menyajikan ular kobra yang masih hidup. Kemudian mereka mengolahnya untuk dijadikan obat atau jamu, dan dagingnya mereka jadikan sate untuk disajikan kepada para pembeli. Dan tentu obat-obat ini menurut informasi yang kami dapat, daging dan darah daripada ular kobra ini sangat bermanfaat untuk kesehatan daripada konsumen. Baiklah sahabat Lintas Family TV, kita ikuti ulasan dan liputan selanjutnya. Dan beginilah cara para pedagang di Jalan Gajah Mada, ibu kota Jakarta, melakukan penyajian darah dan daging ular kobra untuk konsumen. Yang pertama sekali, setelah ular kobra berjenis kobra hitam dipilih, kepalanya langsung dijepit untuk menghindari ular kobra tersebut mematok para pedagang yang menyajikan. Setelah kepala ular kobra dijepit, kemudian kepala ular dipotong dengan pisau yang sudah disediakan. Ketika dipotong, langsung darah daripada ular kobra ditampung dalam sebuah gelas. Dan darah inilah yang akan dijadikan hidangan jamu pertama. Kemudian ular kobra dikuliti, dilepaskan kulitnya atau dibersihkan. Lalu isi perut daripada ular kobra juga dibersihkan, dan kemudian ular kobra dipotong-potong menjadi daging kecil-kecil
Setelah dipotong-potong, lalu para pedagang menusuk daging-daging tersebut menyerupai sate, sehingga kelihatannya seperti sate ayam. Dalam satu ekor ular kobra, menurut para pedagang, hanya mendapat sekitar 10 sampai 15 tusuk sate. Dan untuk 10 sampai 15 tusuk sate ini, mereka akan menjualnya dengan harga 50 sampai 100 ribu. Setelah sate dipanggang, kemudian mereka akan mencampurnya dengan beberapa ramuan yang sudah disiapkan, baru diserahkan kepada pedagang. Dan informasi yang kami dapatkan daripada beberapa konsumen yang merupakan konsumen tetap dari para pedagang di sekitar Jalan Gajah Mada ini, bahwa beginilah cara para pedagang di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, menyajikan darah dan daging ular kobra bagi konsumen yang datang untuk membeli. Yang pertama sekali, setelah ular kobra jenis kobra hitam dipilih, lalu kepalanya dijepit dengan menggunakan jepitan khusus. Maksud daripada kepala ular ini dijepit supaya jangan sampai ular menggigit pedagang yang menyajikan darah dan daging ular ini. Setelah kepala ular dijepit, lalu dipotong. Dan setelah selesai dipotong, darah daripada ular itu ditampung dalam satu gelas yang sudah dipersiapkan. Dalam beberapa menit sampai darah daripada ular itu selesai, kemudian pedagang ini mengkuliti atau membersihkan kulit ular daripada badannya. Walaupun ular ini kepalanya sudah dipotong, tetapi nampak dan terlihat bahwa ular ini masih bisa bergerak dan masih bisa memutar-mutarkan badannya. Dan pada waktu si pedagang ini membersihkan ular atau mengkuliti ular, terlihat ada sedikit sulit. Oleh karena rupa-rupanya ular yang sedang dikuliti sudah memiliki telur di dalam perut, sehingga pada waktu menguliti kulit itu tidak terkupas dengan baik. Jadi agak sulit. Setelah kulit daripada ular ini dilepaskan, maka langkah selanjutnya pedagang melepaskan empedu daripada ular. Empedu daripada ular ini dilepaskan dari hati untuk dicampurkan dengan darah ular, agar kemudian nanti dapat menjadi satu paket atau dicampurkan sebagai jamu yang akan disajikan kepada konsumen. Dan kita lihat, setelah empedu sudah dilepaskan, kembali si pedagang menguliti ular yang menurutnya agak sulit, oleh karena dalam perut ular ini terdapat telur yang sudah besar-besar. Dan kita bisa menyaksikan sendiri, lihat telur ular yang sangat banyak sekali yang sudah ada dalam perut ular. Dan setelah para pedagang ini, si pedagang ini selesai membersihkan ular atau menguliti ular,
Lalu nanti dia akan memisahkan antara daging dengan tulang. Pemisahan ini untuk selanjutnya daging akan dia tusuk-tusukan sebagai sate dan akan kelihatan bentuknya seperti sate ayam. Kemudian setelah sudah ditusuk, nanti daging-daging ular yang sedang ditusuk ini akan dibakar dalam beberapa menit. Langkah selanjutnya setelah ular dapat dinyatakan sudah bersih, sudah dikulitin, kemudian isi perutnya sudah dilepas, si pedagang ini akan melepaskan sumsum ular dari tulang tengah ular yang sudah dikuliti atau sudah bersih. Dan nanti sumsum ini akan dicampurkan dengan darah dan empedu yang sudah dimasukkan dalam gelas, kemudian akan dikocok-kocok menjadi jamu setelah nanti dicampur dengan beberapa ramuan yang lain. Kita lihat ular ini walaupun sudah dikuliti, tetap dia masih berliuk-liuk atau masih bergerak. Oleh karena menurut si pedagang yang biasa menjual di daerah ini, dia menyatakan bahwa memang kekuatan ular ini terdapat pada sumsum yang berada di tulang tengah ular. Nanti ketika sumsum itu sudah diambil habis, maka ular tidak akan memiliki tenaga. Artinya seakan-akan sudah tidak ada elektrik yang menghubungkan tulang dengan tulang, jadi ular sudah tidak bisa berliuk-liuk. Dan ternyata benar ketika sumsum dari ular ini semua diambil dan ular sudah lemas, terkulai. Dan inilah merupakan satu pelajaran atau masukan juga kepada kita. Lalu kita akan melihat setelah ular dibersihin, kemudian akan dipotong-potong menjadi daging-daging kecil menyerupai potongan-potongan daging ayam untuk sate. Kita lihat dengan cekatan pedagang ini memotong daging-daging ular tersebut, dan nanti daging-daging ini akan ditusuk dan akan dibakar. Dan apa yang kita saksikan juga bahwa ada 2 atau 3 kepala ular yang sudah dipotong di atas meja. Kemudian di bawahnya meja tersebut terdapat kotak yang berisikan ular-ular yang siap diolah dan dihidangkan kepada konsumen yang datang untuk menikmati daging ular dan darah ular di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat ini. Dan sekarang kita akan menyaksikan daging ular yang sudah ditusuk menyerupai sate ini akan dibakar oleh pedagang. Dan apa yang kita saksikan bahwa daging-daging ini sudah menyerupai sate ayam. Warna putihnya yang ciri khas. Kemudian setelah dibakar, warna daging yang tadinya agak kemerah-merahan berubah menjadi warna putih. Pokoknya sama dengan ketika kita memanggang atau membakar sate ayam. Aroma baunya pun ciri khas hampir sama juga dengan sate ayam. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari para pedagang ini, banyak sekali masyarakat ataupun orang-orang kaya khususnya yang
keturunan Tionghoa datang untuk membeli sate ular kobra ini untuk mengobati beberapa penyakit, di antaranya penyakit asma atau penyakit sesak napas, kemudian penyakit darah tinggi kronis, juga untuk para pria menurut informasi untuk meningkatkan stamina tubuh dan kebugaran. Karena menurut mereka juga ular kobra ini menurut ajaran-ajaran dan tradisi Cina kuno sangat bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Di samping itu ular kobra juga dagingnya akan menghaluskan kulit, menghilangkan efek-efek pada muka. Inilah merupakan bagian daripada kegunaan dari daging atau sate ular kobra. Dan sekarang kita akan menyaksikan pedagang ini mengaduk-aduk darah ular kobra yang sudah ditampung tadi dengan empedu daripada ular kobra dan juga sumsum daripada ular kobra yang sudah digabungkan di dalam satu gelas. Dia sedang mengaduk-aduk dalam beberapa saat darah, empedu dan sumsum ular kobra ini. Kemudian dia akan mencampurnya dengan sedikit anggur merah. Lalu dalam beberapa saat dia akan mengaduk lagi, dan kita akan mencoba untuk meminumnya. Dan ternyata pada waktu saya mencium bau daripada darah ular kobra, tidak ada bau apa-apa, hanya mungkin ada sedikit bau anggur merah. Dan ketika diminum memang tidak ada rasa apa-apa, seperti biasa saja. Rasa amis pun mungkin dihilangkan oleh anggur merah tadi. Jadi mari sama-sama kita kembangkan satu tradisi ataupun budaya kita untuk minum jamu-jamu olahan masyarakat, khususnya jamu ular kobra ini, sebagai penambah kesehatan kita bersama. Sampai jumpa di dalam liputan Lintas Family TV selanjutnya.